Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini untuk pertemuan keempat ya, pemrograman 1, saya akan review terlebih dahulu materi-materi sebelumnya pertemuan 2 dan 3 karena kemarin e-learning dan saya belum menjelaskan ya. Kalian hanya membaca modulnya saja. Di sini saya akan membahas yang penting-pentingnya aja saat kita untuk kita praktik nanti. Pertama ada Java Identifier, adalah suatu tanda yang mewakili nama-nama variabel, metode, kelas, paket ya atau package dan interface. Contoh dari identifier adalah hello, main, system, out ya. Pendeklarasian Java adalah case sensitive, yaitu membedakan huruf besar dan huruf kecil. Ya, case sensitive. Jadi huruf besar kecilnya aja itu berpengaruh. Langsung aja ke Java keywords. Ini adalah beberapa Java keywords ya, kata kunci yang ada di Java. Nah, di sini bisa kalian baca di modul. Kemudian ada Java literals, yaitu penulisan besar untuk variabel adalah penting. Literal Java terdiri dari angka, karakter, dan string. Ya, angka terdiri dari bilangan bulat, ya integer, bilangan mengambang, floating point, dan boolean. Floating point itu artinya desimal, seperti desimal ya, dan boolean. Boolean dianggap angka karena nilai true dan false. True dan false itu direpresentasikan sebagai 1 dan 0. Ya, true-nya 1, false-nya untuk 0. Kemudian ada literal integer. Literal integer ini ada dibagi lagi ya. Jadi desimal basis 10 0 sampai 9. Kemudian hexadesimal ya basis 16 dari 0 sampai F, dan oktal basis 8 0 sampai 7. Kemudian literal floating point ya, desimal, bilangan desimal. Kemudian ada literal boolean yaitu true false 1 0. Literal karakter, di sini ada string, ada char ya. Kita langsung ada simbol juga, simbol termasuk dari karakter. Oke, kemudian string. Beda lagi ya, karakter sama string beda. String itu karakter yang berada di dalam double quotes. Ya, double quotes. Nih, petik. Contohnya nih, program Java dikurungi oleh tanda petik atau double quotes. Nah, sekarang langsung lanjut ke pernyataan dalam Java dan blok. Ya, pernyataan adalah satu atau lebih baris kode ya, diakhiri dengan semikolon, titik koma, semikolon ya. Kemudian ada komentar. Komentar itu ada 3 ya, yaitu komentar satu baris, komentar lebih dari satu baris, dan komentar JavaDoc khusus, komentar Java dokumen khusus. Untuk satu baris dia double slash ya, dia ditandai oleh double slash. Nah, komentar ini itu adalah catatan yang ditulis pada kode dengan tujuan sebagai bahan dokumentasi, jadi tidak mempengaruhi jalannya program. Nah, ini double slash itu untuk komentar satu baris. Komentar lebih dari satu baris menggunakan ya, diawali slash star dan diakhiri dengan star slash. Ini contohnya. Ini kan ada 2 baris ya. Kalau satu baris diawali dengan double slash. Kalau lebih dari satu barisnya ada 2 baris, contohnya ya diawali dan diakhiri. Kalau komentar khusus JavaDoc ya diawali ini, diakhiri ini. Nah, biasanya tuh apa sih bedanya yang khusus JavaDoc sama yang lebih dari 2 baris? Kalau JavaDoc nih biasanya ada add. Nah, add ini kalau misalkan hanya menggunakan komentar lebih dari satu baris ini nggak akan berpengaruh. Nah, sekarang kita lanjut yang paling penting, yaitu tipe data. Ya, tipe data di sini ada tipe data primitif pertama, yaitu boolean, char, byte, short, integer, long, double, and float. Kalau boolean itu ada 2 ya, true or false, true dan false. Kemudian char itu adalah karakter single ya, single berarti 1. Nah, char ini diapit
oleh single quotes ya, tanda petik satu. Nih contohnya. Ini komentar ya, ini nggak akan mempengaruhi program. Ini adalah contoh char. Ini juga adalah contoh char. Nah, untuk menampilkan karakter khusus seperti single quotes atau double quotes menggunakan karakter escape. Backslash nih, escape. Kalau misalkan kamu mau menampilkan single quotes atau double quotes atau simbol-simbol yang tidak bisa ditampilkan di Java, harus diawali dengan backslash. Kemudian integer ada byte, short, integer, dan long. Yang biasanya kita gunakan adalah integer. Ya, integer ini integral ya, maaf. Integer itu yang akan kita biasa pakai adalah khusus untuk bilangan bulat. Ya, kemudian ada floating point, ada float dan double. Nah, ini untuk desimal. Ya, apa bedanya? Bedanya dalam ukurannya. Ya, double itu lebih besar daripada float. Kemudian variabel, yang mendeklarasikan variabel. Yang akan kita sering pakai itu paling integer, string ya, string, integer, double. Nah, sekarang ke variabel. Untuk mendeklarasikan variabel adalah dengan cara tipe data, terus nama variabelnya, terus nilainya. Ya, terus akan saya contohkan. Nah, itu untuk pertemuan kedua ya. Nah, ini ada menampilkan data variabel. Ada menggunakan sistem out println. Ini printline ya, maaf. Printline dan sistem out.print. Itu untuk pertemuan 2. Nah, apa bedanya? Kalau sistem out printline itu akan membuat baris baru, sedangkan sistem out print itu tidak akan membuat baris baru. Nah, untuk itu pertemuan kedua. Pertemuan ketiga input output ya, input nanti kita menggunakan metode scanner, outputnya menggunakan sistem data.print atau printline. Nah, sekarang struktur kontrol. Lanjut ke struktur kontrol aja. Struktur kontrol di sini kalian pasti sudah pernah belajar ya. Di sini ada percabangan menggunakan if else, dan switch. Apa bedanya? Oke, yang pertama ada if. Percabangan if itu adalah digunakan ya untuk menentukan sebuah pernyataan atau blok kode ya, akan dieksekusi jika persyaratannya bernilai benar ya, true. Nah, jadi pernyataan if ini programnya sih. Jadi akan dieksekusi jika kondisinya bernilai true. Kalau salah gimana? Kalau salah nggak kenapa-napa, jadi nggak akan ada yang ditampilkan gitu. Kemudian kedua ada if else. Nah, bedanya dengan if, kalau if else, kalau benar dia akan menjalankan kondisinya bernilai benar. Jadi kalau benar ada hasilnya. Nah, jika salah itu akan else-nya. Ya. Jika pernyataannya salah, sebuah program pernyataan lain yang akan dieksekusi. Misalkan if-nya di sini nanti pernyataannya benar. Nah, statement 1 if ini yang akan dijalankan. Kalau salah, yang else ini. Gitu. Sekarang terakhir ada switch. Nah, switch ini adalah digunakan untuk menangani percabangan yang memiliki banyak kondisi. Nah, dia di blok dengan brick ya. Nah, ini ada switch angka, ada case 0 sampai 9 ya. Ini kondisinya, ini yang akan dieksekusi, ini break. Nah, kita langsung ke contoh aja yuk. Oke, kita pertama buka dulu Sublime-nya. Nah, untuk kalian ya, untuk Java ini kalian harus udah menginstal ya, install JDK. Nah, JDK. Nih, Java Development Kit. Ya, searching aja, kalian download JDK.
Nah, sini ntar ada yang paling atas. Kemudian di download, sesuaikan sama OS kalian. Tuh pilih yang mana. Kemudian nanti langsung install. Nah, kalau udah, kita belajar yang CLI ya, Command Line Interface dulu. Nah, untuk GUI-nya, Graphical User Interface-nya nanti kalian di semester 5. Untuk CLI kita membutuhkan text editor karena nanti akan ada interpreter dan compile. Jadi ada compile-nya, nanti ada kita compile di command prompt cmd. Nah, untuk yang sudah menginstal JDK, saat kalian ketik Java atau Java, nah, tampilannya akan seperti ini. Hasilnya akan seperti ini. Oke, kita langsung aja. Di sini saya akan membuat program ya, dari bikin variabel, kemudian input output, ya, terus percabangan. Oke, pertama kita save dulu ya, biar untuk memudahkan kita coding nanti, biar ada sugesnya. Kita save, Ctrl S atau file save ya. Sebelumnya kita buat terlebih dahulu program lagi, folder ya, folder. Sini folder terserah kalian, nanti akan tempat ya, untuk tempat kita menyimpan file-file Java tersebut. Sini saya membuat di D ya, di D saya buat nama foldernya Java. Jadi di D namanya Java. Oke, balik lagi ke sini. Ctrl S atau file save. Kalian cari ke Java. Jadi kita save di Java. Sini project 1 aja ya. Project 1.java. Gitu. Nah, ini udah, jangan lupa ada .java-nya ya. Harus ada extension Java-nya. Nah, pertama kita buat terlebih dahulu kelas project 1 ini. Nah, cara public kelas, buat kelas baru dengan nama project 1. Nah, nama ini ya, nama kelasnya harus sama dengan nama filenya, project 1. Nama kelas harus sama dengan nama filenya. Oke. Kedua, kita buat main kelasnya. Ketik aja main ya di sini. Nanti ada method main, langsung klik. Nah, kalau mau ketik sendiri nggak apa-apa seperti ini ya. Public static void main string. Nah, seperti itu. Atau kalau tadi ya, kalian ketik main. Ya, kalau nggak muncul, Ctrl Enter aja. Pilih yang paling atas. Ini namanya method mainnya. Kemudian kita untuk input ya. Jadi ada input, ada output. Output nanti kita menggunakan system.out.print atau system.out.print line. Nah, apa bedanya nanti akan saya jelaskan. Ini scanner. Input ini nama variabelnya bebas, itu sebenarnya input itu bisa apa aja, bisa scanner A, scanner B. Ini saya input aja. Sama dengan new scanner system. Nah, ini struktur untuk scanner ya. Sebelumnya kalian harus import terlebih dahulu library scannernya. Itu menggunakan import java scanner. Ya, sama seperti C++ yang kalian pelajari, pasti di atas itu pasti ada import-importan. Nah, ini untuk Java scanner itu ini importnya. Kalau sudah, kita buat variabel baru. Untuk membuat variabel, pertama tipe data. Sini outputnya saya akan menampilkan nama saya adalah ya, atau nama saya adalah, nama saya dan kelas. Nah, nama dan kelas itu tipe datanya apa sih? String ya. Jadi string nama, umur aja ya. Jadi nama dengan umur. Jadi string nama sama dengan string kosong. Jadi untuk string ini harus
bisa aja sih sebenarnya string nama aja ya. Kemudian integer umur. Jadi string nama dan integer umur. Nama dan umur. Nama itu menggunakan string, umur itu untuk integer. Nah, sekarang untuk menampilkan, berarti outputnya. Inputnya itu menggunakan scanner. Sekarang outputnya menggunakan system.out.print. Kita menggunakan print terlebih dahulu. Nah, dalam output ini ya, system.out.print ini harus ada stringnya ya, double quote, masukkan nama Anda, titik koma, semikolon, jangan lupa. Kemudian ini untuk inputannya, kan setelah masukkan nama Anda berarti kita harus input ya. Inputnya menggunakan nama sama dengan input.next. Nah, input ini dari mana? Input itu dari sini, dari scanner ya. Nah, kemudian ini kita copy aja. Kita ingin menampilkan umur Anda. Masukkan umur Anda. Berarti umur.input.next int. Ya. Kenapa pakai int? Karena umur itu integer termasuknya. Nah, nih umur dari sini, nama dari sini. Oke? Nah, baru ini outputnya. Nah, ini inputnya ya. Ini tadi apa namanya? Komentar ya. Double slash. Outputnya berarti menggunakan ini. Ya, system.out.print, print aja terlebih dahulu. Nanti akan saya jelaskan hasilnya seperti apa. Yang kedua, umur. Kalau udah di save. Nah, ini udah save, udah jadi. Kita buka CMD-nya. Ini kita bagi dua aja. Ya, kita buka CMD-nya. Pertama, kita harus ke directory tempat kita save file Java tersebut. Saya save ada di D ya. Jadi kita ke D dulu. Nah, kalau sudah D, kita harus ke Java-nya. Nih, Java. Ya, D. Java. Berarti cd d.2 /Java enter. Nah, ke Java. Pertama, kita harus compile terlebih dahulu file Java tersebut. Ya, file Java yang udah kita buat. Kita compile dulu. Ini harus sama ya direktorinya seperti ini. Seperti file Java-nya ada di mana. d.2 /Java. Kalau sudah kita compile project 1.java ini dengan cara javach, nama filenya project 1.java ya. Harus ditambahkan extensionnya .java, java project 1.java. Nah, kalau sudah enter tidak terjadi apa-apa ya, tidak terjadi apa-apa berarti berhasil. Berhasil dari mana? Bisa kita lihat pada folder Java ini ada tambahan project 1.class. Ini kita hapus nih. Kita hapus ya. Tidak ada kan, kosong. Nah, kita compile lagi. Akan muncul. Tuh, di sini. Itu. Nah, kalau misalnya belum muncul atau belum muncul, nggak mungkin nggak muncul ya. Kalau misalkan sukses ya, atau sukses itu tidak terjadi apa-apa. Kalau misalkan error, ini misalkan ini saya komen. Komen itu artinya berarti tidak ada ya sebenarnya, atau kita hapus saja deh. Ini saya compile lagi. Error. Kenapa? Scanner ini dia nggak tahu dia itu labelnya apa. Tuh, jadi kalau error pasti nggak akan muncul ya projectnya. Pokoknya kalau
Kalau ada error, berarti ini programnya error. Jadi kita kembalikan, kita save, kita compile lagi. Ya, tidak terjadi apa-apa. Nah, sekarang kita jalankan, kita munculkan ya outputnya dengan perintah Java project 1 enter. Nah, di sini masukkan nama Anda. Misalkan nama saya umur saya 17. Nah, nama titik 2, umur titik 2. Oh, ada yang salah. Dari mana salahnya? Seharusnya di sini kita tambahkan hasilnya ya. Nama jadi plus nama. Ini umur plus umur. Ya. Jadi nama dari mana? Dari sini. Yang udah diinput di save dalam variabel nama akan ditampilkan di sini. Kita compile ulang. Terus kita jalankan lagi. Oke, masukkan nama Anda, umur saya. Nah, lihat. Ini udah sukses ya. Nama Nur dari mana? Dari yang saya ketik. Umur 18. 18 dari mana? Dari ketik. Tapi di sini nyambung. Ya, nyambung. Nah, makanya kita harus menggunakan print line. Lalu menggunakan print line, ini kita compile lagi. Kita compile terlebih dahulu ya. Jadi kalau misalkan habis mengubah sesuatu dalam project, dalam program file Java-nya harus di-compile ulang. Kita jalankan. Siapa ya namanya? Umurnya 14. Nah, lihat enter. Oh, itu bedanya print line dan print. Kalau print dia nyambung, kalau print line dia menambahkan baris baru. Nah, kita mau ada jarak nih setelah input. Udah diatur aja. Oke. Kita compile ulang. Kemudian kita jalankan. Oke, ini hasilnya. Seperti itu. Oke guys. Nah, sekarang kalau misalkan if else ya, if else-nya menampilkan nilai ya, nilai akhir ya, nilai akhir misalkan kalau di bawah 70 tidak lulus, kalau di atas 70 lulus. Gimana caranya? Itu Pak menggunakan percabangan if else ya. Kita buat file baru, kita save terlebih dahulu dengan nama project2.java. Jangan lupa .java-nya. Kemudian kita ketik main metodenya. Oh, maaf. Kita buat dulu kelasnya public class project2. Ingat ya, besar kecilnya harus sama dengan nama filenya. Baru main. Nah, di sini sama ya. Kita scanner put. Sama juga pakai ini. Tapi bedanya di sini integernya nilai. Nah, nilai kemudian input. Pertama masukkan nama Anda, nilai Anda. Di sini nilai. Nah, sekarang mulai percabangannya. Ya, prosesnya nih. Jika nilai lebih dari 80 lah ya. 80 maka lulus. Maka kasih keterangan Anda lulus. Anda lulus. Nah, tapi kalau enggak, nah ini untuk if dulu deh.
Kalau nilainya lebih dari 80 lulus. Kalau tidak lebih dari 80 tidak enggak kenapa-napa. Nah, tinggal outputnya. Ya, tinggal outputnya sini kasih juga ya namanya. Jadi untuk outputnya ini di sini. Nah, di sini nama keterangan kasih ya. Keterangan sini kasih aja Anda lulus saja. Lulus. Nah, nama terus keterangan lulus. Kalau misalkan else-nya ya, jika berarti kalau kurang dari 80 tidak ada yang terjadi. Oke, kita save, kita coba jalankan. Ini kita compile dulu. Oke, kita jangan lupa importannya ya, scannernya. Kita coba compile lagi. Oke, ada yang tahu kesalahannya di mana? Namanya ya. Project. Jadi ini kita ganti. Oke. Jadi nama kelas sama, nama filenya harus sama ya. Ini udah, kita jalankan. Masukkan nama Anda, nilainya 90. Tuh, nama Lina keterangan lulus. Kalau misalkan kita jalankan lagi nih, namanya Luna, nilainya 75. Tuh, tidak terjadi apa-apa. Ya, ini tidak terjadi apa-apa. Kalau misalkan kita tambahin else-nya, artinya kalau misalkan salah, berarti ada keterangan. Keterangannya adalah belum lulus. Belum apa tidak lulus nih? Tidak lulus saja ya. Tidak lulus. Oke, coba kita compile. Kemudian kita jalankan. Luna 75. Tuh, Anda tidak lulus. Tidak lulus. Nama Luna, keterangannya tidak lulus. Nah, gimana caranya kalau ditambahkan nilai Anda? Ya, di tengah-tengah sini tinggal tambahin aja. Nilai. Berarti ini variabel nilai. Gitu. Kita copy, kita paste. Kita compile terlebih dahulu. Terus kita jalankan. Nama keterangan lulus. Nilai. Ya, jangan lupa di save ya. Save di sini, kalau ada auto save kalian pakai auto save. Kalau di VS Code ada auto save-nya. Kita compile terlebih dahulu. Kemudian kita jalankan. Nah, ini ada tambahan nilainya. Oke, seperti itu. Nah, ya mungkin itu aja materi kita pada
pertemuan 4 ini bisa kalian baca lagi modulnya. Kalau ada pertanyaan silahkan didiskusikan atau ditanyakan di forum diskusi. Untuk tugasnya coba kalian buat output ya. Kalau ini kan keterangannya lulus dan tidak lulus. Coba kalian buat keterangan grade-nya ya. Jadi outputnya itu nama, nilai, dan grade-nya itu A, B, C, D, E. Nah, untuk A, B, C, D, E-nya kalian tentukan sendiri nilainya. A itu dapat berapa sampai berapa, B berapa-berapa, C berapa-berapa, sampai E berapa-berapa. Nah, itu gimana? Coba kalian gunakan logika kalian. Kalau misalkan masih belum paham, silahkan diskusikan di forum diskusi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.